Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Raka Arsyad ingin mengumpulkan tugas AIK khutbah yang berjudul Sabar dan Sholat sebagai penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdan la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallaha la tahsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Surat Ibrahim ayat 34. Di antara kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah, alhamdulillah kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana nikmat yang saat ini kita peroleh, yakni nikmat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan ini pula, kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya, dan juga kepada para hadirin sekalian, untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kelak saat kita menghadapi ilahi Rabbi, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Wa tazawwadu, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairal zadat taqwa, yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menapaki hidup di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, mulai dari kesedihan, rasa sakit, kurangan harta, musibah, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nuksim minal amwali wal anfusi wal wassamarat wa basyiril sabirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim hakikatnya adalah cermin kecintaan Allah kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ahabballahu qaumabtalahum, yang artinya jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani. Masramal muslimin rahimakumullah. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat menghadapi musibah adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menghadapi berbagai ujian dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-shabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Sehingga pada saat kita menghadapi musibah, yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang berarti jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kedua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah petunjuk yang utama bagi seorang muslim dalam menghadapi dan menapaki kehidupan dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang aktif. Sabar yang tidak hanya berdiam diri saja, tapi sabar yang terus diiringi dengan usaha atau ikhtiar. Misalnya, pada saat kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit, maka bentuk kesabaran kita adalah dengan berikhtiar untuk terus berobat. Dan kemudian diiringan dengan sikap untuk menerima ketetapan Allah tersebut. Adapun sholat adalah bukti empirik, bukti nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bukti bahwa apapun yang menimpa kita, baik berupa ujian maupun kebahagiaan, kita tidak boleh pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal penting dalam menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupan, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Karena jika seorang hamba bersabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian yang Allah berikan, niscaya masalah atau ujian yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'lam anna nasru ma'as sabra wa annal faraja ma'al kubra wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat digolongkan sebagai sebuah sikap untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar menunjukkan sikap bahwa seorang muslim tersebut ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga memberikan pujian yang tinggi kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan. Wasobirina fil ba'sa iwad doro iwahinul ba'si ulaikal lazi nasodaku wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, maka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala orang-orang yang bersabar tiada batasnya, karena memang sesungguhnya tidak ada batas kesabaran bagi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajzi yannallazi nasabaru ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 96. Masyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kedua, salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, annahu kana iza hazabahu amru faza'i ilas salat, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengalami suatu masalah, beliau akan segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Syarh Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng jitu menghalau perbuatan buruk, keji dan mungkar. Salat merupakan hubungan transenden antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikeluhkan hamba insyaallah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan situlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Masyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Salat juga memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memelihara salatnya, sungguh ia telah menjaga agamanya, dan Allah akan selalu menjaga urusan-urusannya di dunia. Sebaliknya, dan barang siapa yang terhadap salat ia lalai, maka terhadap pekerjaan-pekerjaan lain selain salat, pastilah ia lebih lalai. Oleh sebab itu, jika menghadapi persoalan di kehidupan dunia ini, maka yang harus kita perbaiki adalah salat. Jika kita mempunyai masalah di kantor, di rumah, bahkan di lingkungan sekitar kita, maka
Yang seharusnya kita perbaiki adalah sholat kita. Dengan kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan kita. Semoga sabar dan sholat ini bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin. Barakallah huliya walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah alhamdulillahi hamda katsira kama amaro. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumaddin, amma ba'du. Ibadallah, ausikum wa iyaya